Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas soal toleransi dan inklusivitas orang Katolik. Pertanyaan yang ingin saya jawab pada kesempatan ini adalah, mengapa orang Katolik relatif toleran dan inklusif di Indonesia? Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin memberikan sedikit konteks di Indonesia. Sejauh ini, saya melihat bahwa ada beberapa orang atau oknum dari agama tertentu yang kadang-kadang mengklaim bahwa ajaran agamanya adalah yang paling benar. Seolah-olah agamanya memonopoli kebenaran berkaitan dengan definisi dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tetapi berdasarkan pengalaman saya sebagai orang Katolik, saya melihat bahwa sejauh ini, berdasarkan pengamatan saya, orang Katolik itu jarang sekali mengklaim bahwa agamanya adalah yang paling benar. Para pemimpin agama Katolik juga jarang sekali di media sosial atau di gereja yang mengklaim bahwa ajaran agama Katolik adalah yang paling benar, dan karena itu orang-orang Katolik dan agama Katolik berhak untuk mengeksklusi agama lain atau penganut agama lain beserta semua ajarannya. Jadi saya melihat bahwa orang Katolik adalah orang-orang yang cukup toleran dan inklusif sebagai warga negara Indonesia yang beragama, berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi walaupun orang Katolik itu cenderung inklusif dan toleran, sayangnya akhir-akhir ini orang Katolik seringkali menjadi sasaran teror, terutama teror bom. Dalam 10 atau 20 tahun terakhir, beberapa gereja orang Katolik pernah dibom oleh para teroris. Nah, ini menurut saya, para teroris tidak atau kurang memahami bahwa sebenarnya orang Katolik, baik itu sebagai umat atau sebagai hierarki di dalam gereja Katolik, itu sebenarnya tidak fanatik atau tidak intoleran terhadap ajaran agama yang lain. Lalu pertanyaannya, mengapa orang Katolik itu toleran dan inklusif? Berdasarkan pengamatan saya dan juga penelitian dan pembelajaran saya, kurang lebih ada 5 hal yang membuat orang Katolik itu toleran. Yang pertama, orang Katolik itu didorong atau dianjurkan untuk selalu mencintai sesama. Anjuran ini adalah bagian dari seruan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Tapi sebelum saya menjelaskan secara panjang lebar soal anjuran ini, saya ingin menjelaskan sesama bagi orang Katolik itu seperti apa. Orang Katolik sebenarnya memahami sesama itu secara sangat luas. Sesama itu bisa teman, sahabat, keluarga, orang tua, handi taulan, para tetangga, para musuh, dan juga para penganut agama yang lain. Itu adalah sesama. Bahkan musuh pun adalah sesama. Dan sebagai orang Katolik, kami dianjurkan untuk mencintai, mengasihi, mengayomi, dan berkawan dengan orang-orang ini yang adalah sesama manusia. Pertanyaannya, apa menjadi dasar bahwa orang Katolik itu harus menyayangi sesama atau harus mencintai sesama? Kurang lebih ada 3 dasar biblis yang mendasari bahwa orang Katolik harus menyayangi sesama. Yang pertama itu adalah doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu ada sebuah penggalan yang mengatakan bahwa jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga akan mengampuni kesalahan kamu. Itu bisa dilihat di Alkitab, di Injil Lukas bab 11 ayat 2-4, atau Matius
bab 6 ayat 9-13. Pendasaran yang lain atau pendasaran biblis yang lain adalah bahwa dalam kitab suci orang Katolik itu ditegaskan bahwa Allah adalah kasih. Jadi karena Allah adalah kasih, maka penganut agama Katolik harus mengasihi. Dan untuk mengasihi Allah, orang Katolik itu juga harus mengasihi sesama. Kalau orang Katolik hanya mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama, maka dia sama saja tidak mengasihi Allah. Itu didasarkan pada 1 Yohanes bab 4 ayat 19 sampai bab 5 ayat 4. Itu pendasaran biblisnya. Bahwa jika Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, maka Anda harus mengasihi sesama. Kalau Anda tidak mengasihi sesama, maka Anda belum bisa dikatakan mengasihi Tuhan. Alasan biblis yang ketiga itu adalah bahwa Yesus mengatakan bahwa hukum yang terbesar di dunia adalah hukum cinta kasih. Di bawah hukum cinta kasih itu bergantung hukum-hukum yang lain, tetapi hukum yang terbesar itu adalah hukum cinta kasih. Itu Anda bisa lihat dalam Matius bab 22 ayat 37-40 atau Markus bab 12 ayat 30 atau Lukas bab 10 ayat 27. Ya, di situ dikatakan bahwa hukum yang terbesar adalah hukum cinta kasih. Ya, itu alasan pertama bahwa orang Katolik itu kelihatan lebih toleran dan inklusif karena mereka selalu dianjurkan baik oleh hierarki gereja maupun oleh kitab suci agar selalu mencintai sesama. Alasan yang kedua adalah pendidikan seminari. Jadi pendidikan seminari itu sangat inklusif, termasuk pendidikan seminari di Indonesia. Saya sendiri adalah seorang ex-frater, artinya saya pernah dididik di seminari tinggi. Dan di seminari tinggi, selama saya belajar, kami tidak pernah diajarkan untuk bersikap negatif atau antipati terhadap agama dan ajaran agama yang lain. Sebaliknya, kami waktu dididik di seminari tinggi, kami mendapatkan pelajaran dari agama-agama lain. Bahkan kami satu semester itu mempelajari Islamologi. Dan waktu itu pelajaran atau mata kuliah Islamologi diampu oleh Pater Dr. Philips Tule SVD. Dia mempelajari Islam secara khusus sampai doktor, dan dia yang mengajar kami soal Islamologi. Dan pertanyaannya, mengapa orang Katolik harus belajar Islam? Nah, menurut saya, orang Katolik itu memutuskan untuk mengajar Islam kepada calon pastor, uskup di masa depan, atau awam Katolik yang baik di masa depan, karena orang Katolik itu menyadari bahwa sebagai minoritas di Indonesia, orang Katolik harus mempelajari agama dan kebudayaan mayoritas. Dengan mempelajari agama dan kebudayaan mayoritas, orang Katolik bisa berinteraksi, membangun dialog dengan agama dan kebudayaan mayoritas. Dialog apa yang dibangun? Kalau dalam kaitan dengan agama, maka dialog yang dibangun hanya merupakan dialog kehidupan, bukan dialog teologis. Betul bahwa kami mempelajari Islamologi, tetapi kami tidak benar-benar misalnya mendalami teologi Islam. Kami hanya mempelajari filsafat Islam. Dan dengan filsafat Islam, menurut saya itu sudah cukup agar kami bisa melakukan dialog kehidupan atau dialog sosial dengan orang-orang Muslim. Kenapa tidak bisa kita melakukan dialog teologis? Karena menurut saya, dialog teologis itu sulit dilakukan karena masing-masing agama memiliki pendasaran teologisnya masing-masing. Dan pendasaran teologis itu kadang cenderung bertentangan. Tetapi itu tidak menghalangi penganut agama yang berbeda, misalnya agama Katolik dan Islam, melakukan dialog kehidupan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa orang Katolik di Indonesia cenderung inklusif dan toleran adalah karena struktur gereja Katolik yang hierarkis
dan sekaligus terpusat. Nah, mengapa dengan struktur yang hierarkis dan terpusat ini dapat mendorong sikap dan watak orang Katolik yang toleran dan inklusif? Ya, menurut saya dengan kepemimpinan yang terpusat dan hierarkis ini, maka orang Katolik itu hanya mengikuti satu komando, satu arahan dari pemimpinnya. Dan mungkin Anda di sini tahu, atau mungkin Anda tidak tahu, saya ingin katakan atau saya jelaskan bahwa proses penyeleksian pemimpin dalam gereja Katolik itu dilakukan secara hati-hati dalam proses yang panjang dan secara objektif. Jadi pemilihan untuk menjadi seorang pastor atau imam itu dia harus melewati proses yang panjang. Misalnya dari seminari kecil sampai seminari tinggi sampai ditabiskan, itu bisa memakan waktu ya sekitar 12 sampai 13 tahun. Jadi prosesnya panjang sekali untuk orang Katolik bisa menjadi seorang pastor. Dan ketika untuk memilih uskup atau paus, itu juga dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati. Proses seleksi yang panjang. Tidak ada yang namanya korupsi atau politik identitas seperti yang kita lihat dalam pemilihan presiden, bupati, atau kepala desa. Alasan yang keempat, mengapa orang Katolik di Indonesia cenderung toleran? Ya, menurut saya, orang Katolik itu mendasari imannya pada akal budi. Jadi, iman dan akal budi itu tidak dipertentangkan dalam gereja Katolik. Jadi orang akan beriman secara baik kalau orang juga menggunakan akal budinya secara intensif. Nah, ini misalnya ada pernyataan dari Santo Agustinus yang juga diyakini dan dipraktekkan dalam gereja Katolik. Pernyataannya seperti ini. Credo ut intelligum. Aku beriman supaya aku mengerti. Jadi beriman dan mengerti, iman dan rasio, iman dan akal budi tidak dipertentangkan. Iman dan rasio itu bagaikan sayap pesawat yang kalau salah satunya tidak ada, dia tidak bisa terbang tinggi. Nah, dalam gereja Katolik, nah ini yang ditekankan, bahwa iman adalah baik, akal budi adalah baik, dua-duanya sama-sama baik mengantar orang Katolik untuk terbang tinggi menjumpai Allahnya. Dan itu termanifestasi juga dalam sistem pendidikan gereja Katolik. Misalnya, para calon pastor atau awam yang baik dalam gereja Katolik itu dididik untuk mempelajari filsafat sebelum mereka mempelajari teologi. Jadi filsafat itu menjadi mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh calon pastor agar bisa dia ditabiskan menjadi seorang imam. Jadi filsafat dulu, baru teologi. Di dalam filsafat kita tahu bahwa yang ditekankan adalah rasio, akal. Nah, ini berbeda dengan gereja Protestan, yang mana pendetanya, pemimpin agamanya itu tidak diharuskan untuk mempelajari filsafat. Saya masih ingat waktu saya mempelajari filsafat di STFK Ledelero, itu dijelaskan oleh dosen filsafat saya, dosen filsafat ketuhanan, Pater Pinansek, SVD, orang Polandia. Dia katakan bahwa Allah sudah menganugerahkan kepada kita akal budi, dan kita harus menggunakan akal budi itu untuk berpikir tentang Dia atau menalar tentang Dia. Dan hal ini mungkin tidak dilakukan oleh agama-agama lain seperti misalnya Protestan. Saya kurang tahu, mungkin kalau Anda yang menonton ini Anda bisa mengcounter saya, khususnya teman-teman saya dari Protestan. Karena mungkin bagi mereka berpikir tentang Allah adalah sesuatu yang mustahil atau bisa dikatakan dosa, karena Allah itu berada di luar pikiran manusia, atau Allah itu tidak bisa dijangkau dengan akal budi manusia. Allah hanya bisa dijangkau dengan iman saja. Nah, ini beda. Orang Katolik tidak seperti itu, bahwa Allah itu bisa dijangkau dengan akal dan iman. Karena menurut saya sebagai orang Katolik, kalau kita hanya mengandalkan iman dan juga apalagi iman itu hanya didasarkan pada perasaan, maka yang ada itu hanya histeria. Dan orang yang beriman secara histeria itu cenderung fanatik dan cenderung mengklaim diri sebagai yang paling benar. Seperti yang mungkin kita lihat akhir-akhir ini
di Indonesia ada oknum tertentu dari agama tertentu yang mengklaim bahwa ajaran agamanya yang paling benar. Kalau saya berpikir bahwa semua agama itu benar. Semua agama itu berasal dari Tuhan. Tuhan menciptakan agama berbeda-beda agar kita semua saling bekerja sama, saling menghormati, saling mencintai. Dan karena itu Tuhan menciptakan agama yang berbeda itu. Nah, dalam pandangan yang seperti ini, itu saya bisa putuskan seperti itu karena saya berpikir menggunakan akal bahwa apa yang diciptakan Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan berbagai macam hal secara berbeda agar kita bisa saling mencintai atau bisa saling membantu. Nah, itu alasan yang keempat. Sekarang alasan yang kelima dan yang terakhir. Orang Katolik itu menjadi toleran dan inklusif karena semangat Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965. Pada masa sebelum Konsili Vatikan kedua, ada ajaran dalam gereja Katolik yang mengatakan seperti ini. Extra Ecclesia Nulla Salus. Ajaran ini didasarkan pada tulisan bapak-bapak gereja, terutama Santo Cyprian. Jadi dia mengatakan Extra Ecclesia Nulla Salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Tetapi Konsili Vatikan kedua membalikan itu, bahwa di luar gereja ada keselamatan. Di luar gereja, di agama-agama yang lain, di kebudayaan-kebudayaan yang lain, ada juga keselamatan. Jadi gereja setelah Konsili Vatikan kedua itu membalikan pandangan lama yang melihat kebudayaan dan agama lain sebagai yang tidak benar. Sedangkan gereja dilihat sebagai societa perfecta, komunitas masyarakat yang sempurna. Nah, pandangan ini ya tentu akan membatasi ruang dialog gereja, terutama gereja Katolik, dengan agama yang lain. Nah, menurut saya kurang lebih 5 hal ini yang membuat orang Katolik itu cenderung inklusif dan toleran di Indonesia. 5 poin itu adalah, yang pertama, orang Katolik mendasarkan diri pada ajaran Yesus Kristus bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus selalu mencintai sesama. Yang kedua, pendidikan seminari yang inklusif. Yang ketiga, kepemimpinan yang hierarkis dan terpusat dengan seleksi yang berdasarkan sistem merit system, objektif. Yang keempat, iman yang berlandaskan pada akal budi. Jadi akal budi tidak dibuang ke tong sampah, tetapi dijadikan sahabat dari iman untuk membawa orang Katolik menjumpai Allah. Dan yang kelima adalah semangat Konsili Vatikan kedua. Saya kira 5 hal ini yang membuat orang Katolik menjadi orang-orang yang toleran dan inklusif di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda punya pendapat atau penjelasan yang lain, atau Anda tidak sepakat dengan apa yang saya jelaskan, Anda bisa menuliskan komentar Anda atau bantahan Anda di bawah kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain.